Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Silakan, dapat foto tidak tahu apa-apa. Di SP12. Puluhan warga SP12 Mimika turun ke jalan membawa senjata tajam karena keluarganya tewas ditabrak. Bakar sesama rekan pesta miras, seorang pemuda di Mimika diringkus polisi. Natal masih 2 pekan, namun penumpang kapal di Merauke sudah melonjak. Arus penumpang kapal laut di Pelabuhan Yosudarso Merauke mulai mengalami lonjakan menjelang Natal dan Tahun Baru. Dari data PT Pelni Merauke, jumlah penumpang yang tiba menggunakan KM Tatamilau lebih dari 800 orang atau meningkat dibanding hari biasa yang hanya berkisar 500 hingga 600 penumpang saja. Penumpang yang turun di Merauke sebagian besar merupakan perantau yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Mereka berasal dari berbagai daerah, di antaranya Kabupaten Asmat, Kabupaten Sorong, dan Provinsi Maluku Utara. Mayoritas penumpang mengaku memilih mudik menggunakan kapal laut karena dinilai lebih murah dan terjangkau dibandingkan moda lain. Ini dalam rangkaian apa? Mau Natalan, Tahun Baru di Merauke ya? Iya, Natalan, Tahun Baru. Oh, dengan orang tua di sini? Iya. Oh, berarti liburan ya? Iya. Berapa lama rencana baru balik lagi ke Asmat ini? Januari. Dari mana deh? Asmat? Iya. Ke kota ini Merauke dalam rangka apa Natalan ya? Dengan keluarga? Iya. Nanti liburan, ini liburan berarti ya? Liburan, sampai kapan itu? Januari baru pulang ya? Pelni Merauke memperkirakan arus puncak mudik kapal laut akan terjadi H-5 Natal atau sekitar tanggal 20 Desember. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menghadapi cuaca ekstrem dengan curah hujan berintensitas tinggi, di wilayah Papua Selatan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke meningkatkan kewaspadaan. Untuk membantu warga, tim SAR menyiagakan personel serta peralatan pendukung operasi penyelamatan. Kepala Operasi SAR Merauke, Matius Ambarura, mengatakan tim SAR akan fokus memantau wilayah Kumbe dan sekitarnya, serta area yang berdekatan dengan garis pantai. Menurut Matius, tim SAR saat ini bersiaga penuh mengantisipasi bencana. Cuaca sekarang ini ekstrim, jadi kami himbau dari Basarnas bahwa kepada masyarakat yang aktivitas baik di laut maupun di sungai untuk mencari ikan atau dan sebagainya atau dalam penyeberangan, tolong diperhatikan safety dan hati-hati, utamakan keselamatan baik diri sendiri maupun ada saudara yang ikut kepada bapak-bapak atau ibu tersebut. Karena memang dalam Desember ini kita sudah memasuki musim hujan. Nah, jadi kita di Merauke ini dataran-datarannya rendah, jadi usahakan antisipasi jangan sampai ada yang hal-hal yang tidak diinginkan. SAR Merauke mengimbau masyarakat berhati-hati dan sebisa mungkin menghindari perjalanan jauh yang tidak mendesak dan aktivitas di tengah cuaca ekstrem saat ini. Tim SAR juga akan merespon cepat apabila terjadi situasi darurat di wilayah Papua Selatan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebanyak 1.200 personel gabungan terdiri dari nelayan, ojek online, petani dan warga, serta TNI dan Polri mengikuti apel Mitra Kamtipmas pada hari Selasa di halaman Mapolda Papua Baru, Kota Jayapura. Apel ketertiban masyarakat ini sengaja digelar menjelang Natal dan Tahun Baru. Polda Papua berupaya merangkul seluruh kalangan untuk memperkuat sinergi dalam menjaga Kamtipmas melalui pendekatan kolaboratif dan humanis. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan apel ini penting karena melibatkan masyarakat. Yang hadir cukup banyak, kurang lebih ada sekitar 1.000 orang lebih.
Ini menunjukkan bahwa situasi Kamtimas di wilayah Papua ini merupakan wujud dari kerja kolaborasi semua pihak. Jadi bukan hanya tanggung jawab salah satu stakeholder, tapi guna mewujudkan Kamtimas yang kondusif, disiplin dan berlalu lintas. Ini merupakan kerjasama, kerja kolaborasi, kerja sinergi dan semua pihak. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini untuk wilayah Papua boleh dikatakan sangat kondusif. Jadi kita berharap pada saat nanti perayaan Natal dan Tahun Baru, Papua tetap dalam kondisi kondusif. Usai apel, Wakapolri bersama Gubernur juga melihat langsung peralatan kesiapsiagaan bencana yang dimiliki Polri, TNI, serta Basarnas. Warga diimbau membantu Polri menjaga kedamaian, terutama saat Natal dan Tahun Baru. Hendra dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pencarian terhadap Julianus, korban yang tenggelam di Sungai Digul, Kabupaten Boven Digul, pada hari Selasa memasuki hari ketiga. Hingga hari Selasa, upaya pencarian belum membuahkan hasil. Kepala Kantor SAR Merauke, Rudi, mengatakan tim SAR memperluas area pencarian di sekitar lokasi kejadian dari jarak pencarian 1 km ditambah menjadi hingga 2 km di alur Sungai Digul. Sampai pada update kami melaporkan ini, korban belum ditemukan. Adapun potensi yang terlibat di dalam pencarian tersebut adalah dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke sendiri, kemudian dari Polsek dan Koramil di Boven Digul. Dan hasil masih nihil. Mungkin pencarian diperluas atau gimana? Iya, untuk rencana operasi kami pada hari ini yang kami mulai tadi pada pukul 06.30 waktu Indonesia bagian Timur, kami sudah meluaskan operasi pencarian kurang lebih 2 mil dari lokasi awal. Dan setelah kami pertimbangkan dengan kondisi cuaca dan arus yang terjadi di sungai tersebut, itulah titik yang kami laksanakan sejauh 2 mil. Kakansar menambahkan kendala utama yang dihadapi tim di lapangan adalah arus sungai yang cukup kuat di sekitar TKP. Tingginya arus menyulitkan proses penyisiran dan menjadi salah satu hambatan dalam operasi pencarian. Julianus tenggelam pada hari Minggu saat berenang di Sungai Digul. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Boven Digul, Papua Selatan.